Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Tetap di rumah saja. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi, guru kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi, guru kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Kompetisi dasar atau KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tahukah kamu tentang sumber daya alam? Bersama orang tua kalian di rumah bisa mengamati kegiatan apa saja yang menggunakan sumber daya alam agar tumbuh kepedulian kalian tentang sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagian besar kawasan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah salah satu sumber energi yang dapat dipakai terus-menerus karena jumlahnya tidak terbatas dan tidak akan habis. Namun, agar tetap menjaga dan menghemat penggunaan sumber daya alam, karena penggunaan yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan kita. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ke-1, matahari. Setiap hari matahari selalu bersinar hingga sore hari akan tenggelam. Yang kedua, angin. Angin terus-menerus akan ada yang kita hirup, merupakan oksigen yang kita gunakan sebagai untuk bernafas. Kemudian air. Air juga melimpah, mulai dari air laut, air sungai, dan air hujan. Kemudian keempat, tanah. Tanah yang kita injak di bumi ini merupakan sepertiga dari bumi, terdiri dari tanah. Kemudian yang kelima, tumbuhan. Tumbuhan sangat banyak juga ya anak-anak di hutan. Kemudian yang keenam adalah hewan darat seperti sapi, kambing. Kemudian yang ketujuh, hewan air. Yang kedelapan, ombak. Ombak itu sebagai sumber pembangkit listrik. Yang kedelapan,
pasang dan surutnya air laut. Pasang surutnya air laut itu anak-anak dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik juga. Yang ke-10, biomasa. Biomasa itu sisa-sisa makhluk hidup, baik yang berada di air maupun berada di tanah. Yang ke-11, geotermal. Geotermal itu adalah energi panas bumi. Yang ke-12, nuklir. Nuklir merupakan sumber pembangkit tenaga listrik. Itulah contoh daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, sekarang yang D, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apabila sumber daya alam ini dipergunakan terus-menerus, maka akan habis. Oleh karena itu, kita harus berhemat menggunakan sumber daya alam ini. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ke-1 yaitu batu bara. Ini merupakan batu bara semua ya anak-anak ya. Proyek batu bara ini. Kemudian yang kedua, minyak bumi. Nih contohnya pabrik Pertamina. Minyak bumi. Kemudian yang ketiga, logam mulia. Logam mulia itu bisa berupa emas, bisa berupa perak, diamond, platinum. Kemudian yang keempat, besi. Di rumah kita semua menggunakan pagar ya anak-anak, itu bahannya terbuat dari besi. Kemudian yang kelima, tembaga. Yang keenam, perunggu. Yang ketujuh, nikel. Yang kedelapan, gas alam. Yang kesembilan, gypsum. Yang ke-10, batu. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Kompetisi dasar atau KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tahukah kamu tentang menghemat kertas, sumber daya alam batu bara? Bersama orang tua kalian di rumah bisa mengamati kegiatan apa saja yang menggunakan kertas dan sumber daya alam batu bara agar tumbuh kepedulian kalian tentang menghemat kertas dan sumber daya alam batu bara. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat dan membantu persediaan energi. Di rumah, Ibu yakin kalian semua memiliki kipas angin. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Setelah ditusuk menggunakan listrik, kipas angin baru akan menyala.
dan mengeluarkan dingin. Kali ini kamu bisa belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik untuk menghemat energi, yaitu membuat kipas dari kertas. Namun, kita juga harus menghemat kertas. Mengapa kita harus menghemat kertas? Yang pertama, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Yang kedua, proses produksi kertas menggunakan mesin yang modern. Yang ketiga, kertas digunakan untuk menulis, menggambar, bahkan buku pelajaran juga terbuat dari kertas. Yang keempat, jadi sudah semestinya setiap individu menghemat penggunaan kertas. Yang kelima, di antara menghemat kertas adalah dengan cara memanfaatkan kertas yang masih kosong untuk mencatat sesuatu. Yang keenam, mendaur ulang kertas dengan membuat kreasi hiasan dinding yang juga termasuk aktivitas menghemat kertas. Yang ketujuh, jangan suka merobek-robek kertas ya anak-anak, hanya sekedar buat bermain. Ada yang dipakai membuat pesawat-pesawat dilempar-lempar, sehingga bukunya dirobek-robek hanya buat bermain. Jangan ya anak-anak. Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas saja yang berukuran A4 diperlukan satu pohon. Yang usianya 5 tahun. Jadi nunggu pohon itu usia 5 tahun anak-anak baru mendapatkan satu rem kertas. Untuk menghasilkan satu lembar kertas yang hanya kalian sering robek-robek, kalian lempar, itu dibutuhkan 2 gelas air. Ini contoh-contohnya, ini adalah pabrik kertas. Ini bahannya kayu. Ini adalah kertas-kertas yang sudah jadi. Nah, ketika menghemat kertas, kita sudah ikut menghemat penggunaan energi. Sudah menghemat pohon. Ikut menjaga bumi kita supaya orang bisa hidup nyaman di bumi. Nih, contoh pohon-pohon penghasil kertas. Ini kalau sisa-sisa gini anak-anak ya, jangan dibuang. Bisa buat coret-coretan, bisa dibuat menulis-menulis puisi. Jangan langsung dibuang saja. Kemudian sekarang kita setelah kertas kita pindah ke batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri, dan cukup berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Unsur utamanya terdiri dari
hidrogen, dan karbon, termasuk batu-batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah sekali terbakar. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta tahun lamanya. Berjuta tahun lamanya, anak-anak. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap berjuta-juta tahun. Nah, ini dulu sisa-sisa tumbuhan mengendap berjuta-juta tahun. Nih batu baranya. Kemudian, apa sih manfaat batu bara itu? Yang ke-1, batu bara menghasilkan metanol atau bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Nih, untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, ini menggunakan batu bara. Kemudian yang kedua, batu bara menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketiga, batu bara bahan bakar kompor briquet untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, batu bara sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Ya, sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, demikianlah anak-anak tentang batu bara dan penghematan kertas yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak jelas. Sampai bertemu kembali di pembelajaran. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.